Halo guys, jumpa lagi channel saya Rahmat Sugiana. Kali ini saya cek hasil tambang guys. Hasil tambang panen energi surya. Dan ini tadi saya gunakan power box portable camper van-nya. Saya gunakan untuk memompa ban kendaraan. Terus hari ini ya, tadi pagi ini secara berturut-turut tadi, terus memompa ban kendaraan, terus memvakum kabin kendaraan menggunakan arus AC 220 volt, sama yang satu lagi vakum yang DC yang khusus untuk mobil, itu saya gunakan pakai power box portable camper van juga. Dan terakhir mencuci mobil. Nah, itu ada empat kali pemakaian dalam satu hari ini. Nah, sekarang saya cas menggunakan panel surya 180 WP, dan sekarang sudah menunjukkan 16.29 ya, setengah 5 berarti. Dari tadi aku ngecas ini. Kalau ngecas yang panel surya ini dari pagi. Kalau ini sekitar jam 2 atau jam 3 tadi saya cas. Dan dikit lagi ya mau penuh. Dan ini wattnya sudah mulai menurun. Nah, ini kalkulasi dari semalam, dari kemarin, yang kapasitas aki. Ini sudah menunjukkan 10 jam 18,908 Ah, 276,2 Wh penghasilannya, dan peaknya WP-nya 85,1 WP. Dan ini aki dari panel surya saya simpan di sini 1 2 3 4 5, yang kecil-kecilnya ada 5. Terus ini lagi ada yang agak sedang lah, ada 2. Oke, ini ada 2 kapasitas sedang 12 Ah aki, dan terus yang ini 20 Ah yang besar. Ini kosong guys, saya sudah rapihin ya. Dan ini saya cas power box baterai camper van-nya. Soalnya tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 2-an saya pakai untuk nyuci, terus untuk memvakum kendaraan sama memompa ban kendaraan. Dan sekarang saya cas biar penuh, dan keadaannya seperti ini. Akinya yang gede 20 Ah ada 2, 12 Ah ada 2, 10 Ah 1 2 3 ada 3, dan ini 7 Ah ada 2, total 108 Ah. Dan panel suryanya saya menggunakan panel surya yang 180 WP, dan saya bacakan ya guys, di sini 0,72 ya, naik turun. Soalnya udah sore juga, sekitar jam 16.34 ya guys. Dan di panel surya 15 atau 14 volt, dan wattnya sudah menurun karena sudah sore juga, 10 atau 9,5. Yang dihasilkan dari panel surya 85,1 WP 10 jam hari ini, dan 18,97 Ah 277,1 sore hari ini ya. Watt peaknya tadi sekitar berapa ya? Watt peaknya itu tadi hari ini 85,1 WP tertinggi. Kalau yang ini yang simpan di aki ini sudah berjalan dari kemarin, ini non-stop yang ini, makanya dia kalkulasi watt hour-nya sama itunya. Jadi di sini yang hanya bisa dibacakan hanya ampere yang hari ini ya.
sore ini, ampere sore ini 0,51 atau 61, naik turun juga 14, ini tegangannya 14,03 volt dan 9,2 atau 0,5 ya, sesuai sama yang di panel surya. Dan ini sudah mulai mendekati penuh ya, walaupun belum penuh. Dan kondisinya juga tadi hujan ya, kondisinya hujan dan mendung, nggak ada sinar matahari ya, makanya yang dihasilkan sangat kecil sekali intensitas dari matahari. Jadi kurang efisien juga ini karena nggak imbang sama PV nya guys. PV nya masih 180 WP dan akinya juga masih kecil ya, 108 Ah. Jadi begitu intensitas matahari menurun, watt peak yang didapat juga pasti akan menurun ya, sekitar 85 WP. Apabila lagi terik-teriknya bisa nyampe 100 ya guys, 100 atau 90-an lah, 90 100 ke bawah itu masih dapat. Tapi jarang sih kalau ini, biasanya antara kadang terik kadang mendung. Dalam sehari kita bisa rata-rata ya menghasilkan sekitar 90 watt peak. Kalau pas lagi terik-teriknya selama selama seharian tuh bisa nyampe lebih dari 100 ya, pernah sampai 120 100 berapa waktu itu saya lupa, 100 hampir 120 kayaknya, 20 apa 125 itu dari pagi sampai sore. Itu mataharinya maksudnya cerah, tidak ada mendung. Jadi bisa mendapatkan hasil yang terbaik pada saat tidak mendung. Dan sekarang hari ini nih pada saat mendung tuh cuma hanya 85 WP. Tapi ya lumayan lah, cukup untuk pengisian aki kapasitas 108 Ah ditambah yang ini guys. Yang ini kapasitasnya 20 Ah. 108 berarti sekitar 128 Ah nih total. 182 Ah sama 128 Ah sama ini, sama power box portable camper van nya. Kalau enggak sama power box camper van nya ini udah penuh kapasitas dari aki yang sudah di panel suryanya udah penuh. Coba nih sekarang saya cabut ya, ini pasti naik dan ini pasti naik. Saya cabut, naik kan, ininya saya cabut. Ini kapasitas yang di panel surya yang rumahan ini, panel surya rumahan yang sederhana, yang kapasitas kecil guys. Tuh, naik ke 40 ya kalau saya cabut. Bila mana saya pasang lagi ke power box camper van, menurun 13,8, 13,9. Ini masih ada daya ya untuk mengecas, biar walaupun dayanya nggak besar, wattnya nggak besar, cuma masih dapat mensuplai energi untuk dihasilkan untuk disimpan di aki di panel surya dan aki di box power box portable camper van ini guys. Dan ini lumayan guys, kalau untuk lampu bisa 12 jam. 12 jam itu nggak sampai habis, paling sekitar 40% iya 40% atau 35%an dari pemakaiannya. Jadi nggak nyampe aki ini sampai habis, batas dayanya itu nggak sampai habis. Jadi masih ada sisa-sisa lebih dari 50% pemakaian. Dan ini saya gunakan untuk penerangan di rumah, untuk kapasitas penerangan lampu ya, lampu penerangan.
Tapi nanti kalau umpamanya buat TV terus buat kipas angin sama buat penerangan masih cukup sih guys untuk membackup sekitar, kalau saya nyalakan sekitar sampai dari jam 7 ya, jam 7 malam habis sisa atau pertama kali ini menyala otomatis itu sekitar 6 jaman guys, bisa untuk membackup TV sama kipas angin. Cuma setelah 6 jam berarti kan TV sama kipas angin kan mati tuh, udah nggak bisa digunakan, maksudnya karena dayanya menurun. Tapi untuk LED masih bisa dilanjut, untuk lampu penerangan tuh masih bisa dilanjut. Kebetulan saya pakai lampu penerangannya pakai lampu LED seperti ini guys, lampu LED saya pasang, jadi wattnya itu kecil ya untuk di lantai atas. Terus di garasi seperti ini ada dua, dari garasi atas sama garasi bawah, terus ruang tamu bawah sama kamar. Setiap kamar tuh ada 1, 2, sekitar ada 3 kamar lah di sini. Itu lumayan bisa untuk penerangan. Itu enggak wattnya sih kecil sih guys, nggak nyampe 25 watt semua untuk penerangan. Makanya saya bilang nggak akan ngabisin kapasitas aki itu seperti itu. Jadi cuma 25 watt itu bisa dipakai selama 12 jam. Kalau dikasih beban lagi TV sama kipas angin itu cukup untuk 6 jam. Tapi setelah itu pada saat inverternya saya matikan, lampu bisa nyala kembali sampai ketemu pagi lagi. Nanti setelah jam 6 atau jam 7 pada saat matahari terbit, semua instalasi semuanya akan mati otomatis, dikendalikan sama controller ini. Jadi nanti udah siap-siap ready untuk mengecas aki kembali. Jadi siklusnya seperti itu. Dan siang pun sebenarnya bisa dipakai guys, selama tidak melebihi kapasitas dari panel surya ya, PV ya. PV 180 WP itu kalau dikali 4 sekitar 500 ya, 700 apa ya, pokoknya nggak boleh lebih dari PV lah. Kalau lebih dari PV untuk kapasitas daya atau beban ya, untuk beban itu otomatis akan menguras ke aki dulu, menguras ke aki, tapi sambil dicas gitu, sambil ngecas menguras ke aki. Cuma selama wattnya kita masih di bawah PV, ini siklusnya akan muter guys. Jadi aki dipakai untuk beban, tapi pengecasan masih tetap berjalan terus muter, jadi aki nggak akan habis-habis. Itu selama wattnya di bawah PV ya, di bawah penghasilan PV. Kalau wattnya setara sama PV atau lebih dari PV, mungkin nanti nggak akan penuh akinya, bisa ngecas cuma nggak penuh. Kalau untuk backup malam hari untuk kondisi lampu, itu untuk lampu penerangan saja itu sudah lebih dari cukup guys. 13,8 voltasenya ini menunjukkan 13,8 atau 13,0 atau 12,9 lah, 12,9. Kalau 13,8 kemudian 12,8, 12,9, 12,5 itu untuk penerangan lampu sampai di DOD 12,0 itu cukup sampai 12 jam pemakaian. Saya sudah buktikan waktu itu pada saat 2 hari berturut-turut saya nggak gunakan ya, nggak ngecas, nggak saya cas, lantaran saya kerja di Tangerang, jadi kerjaan saya jauh, seminggu sekali pulang, 1 minggu nggak aku cas, dan kebetulan waktu saya pulang langsung saya gunakan malamnya. Itu 12,5 di sini voltasenya 12,5.
tapi cukup sampai malam, sampai pagi lagi untuk beban lampu DC. Oke, mungkin gitu aja guys penjelasan dari panel surya 180 WP sama kapasitas aki 108 Ah. Mungkin nanti next kalau ada rezeki aku tambahin kapasitas dari aki supaya bisa nge-backup perangkat-perangkat yang wattnya lebih besar dari biasanya guys. Biasanya 100 watt atau 100 watt atau ya maksimal 100 watt lah untuk kapasitas ini. Cuma waktu itu aku pakai untuk AC ya, bisa ngangkat, cuma jamnya berkurang ya guys. Itu kalau malam hari. Kalau siang hari kita pakai mungkin sambil mengecas, jadi dalam arti dari PV masuk listrik masuk daya untuk mengecas ke aki. Akinya diambil ke AC untuk pendingin AC itu, siklusnya tetap situ. Nah tapi kendalanya kalau untuk apabila wattnya berkurang, kurang, kapasitas watt akinya berkurang, si inverter saya protek, nggak lama protek, mungkin 1 jam setengah lah protek, karena kapasitas akinya masih kecil ya. Bisa, cuma untuk mengangkat AC, cuma masih belum seimbang lah sama kapasitas dari aki kita nih, kurang besar. Dan panel suryanya untuk pengisian dalam satu hari juga masih kecil guys. Panel suryanya masih 180 WP. Next time saya kasih tambahan lagi, nanti kalau rezeki mungkin maksimal sampai 300 WP untuk panel surya sistem 12 volt, dan aki sekitar 150 WP 150 ampere. Mungkin bisa lama kali ya untuk AC ya, untuk kapasitas pendingin AC pendingin maksud saya, 150 ampere untuk akinya. Mungkin next time lah kalau ada rezeki, nanti saya akan uji coba lagi setiap kali melakukan eksperimen untuk panel surya. Jadi saya setiap hari ini nonstop ya guys, dari udah 2 bulan lebih nonstop untuk panel surya saya. Untuk kebutuhan lampu semuanya nonstop digunakan tanpa listrik PLN ya, dari listrik rumah. Untuk kondisi lampu semuanya saya gunakan pakai panel surya. Alhamdulillah sampai saat ini masih dapat membackup untuk lampu sampai 12 jam. Jadi pada intinya untuk lampu, kapasitas panel surya saya hari ini masih bisa untuk menerangi rumah selama 12 jam ke depan. Dan kalau saya kalkulasi ya sampai 3 hari berturut-turut tanpa pengecasan ya mungkin bisa. Saya nggak cas hari ini, tapi dalam kondisi masih full ya, kapasitas aki masih full. 3 hari berturut-turut kita nggak cas itu masih dapat membackup lampu, kapasitas lampu di rumah gitu guys. Tapi kalau untuk arus AC yang 220 itu udah otomatis nggak bisa nge-backup, karena dayanya kecil dan beban yang dikeluarkan dari beban arus 220 itu sangat besar. Jadi kapasitas saya kalau untuk TV LCD sama kipas angin sama penerangan itu kuat sampai sekitar 6 jam. Oke guys, mungkin gitu aja penjelasan dari ya, mungkin ini secara teori ya, secara yang saya alami ya selama saya mempunyai PLTS kapasitas sederhana ya, yang kecil-kecilan kayak gini ya.
saya buktikan ya seperti itu guys. Tapi jangan di ini ya, mungkin dari segi bisa berpengaruh juga ya guys, dari segi aki itu bisa berpengaruh. Soalnya kalau kita beli aki-aki second atau aki-aki bekas kayak gitu kualitasnya di bawah standar ya. Nanti kalau jangan sampai kita punya aki yang jelek waktu kita ngecas nggak full. Nah itu daya dan beban yang dikeluarkan itu nggak bisa, performanya itu nggak, kurang bagus lah. Jadi mungkin jangka panjangnya untuk menyalakan suatu beban itu nggak lama, karena akinya udah ngedrop atau udah soak lah gitu. Ini yang saya bicarakan aki-aki yang performanya bagus ya guys. Jadi kalau aki yang udah soak itu nggak jamin kalau bisa bertahan lama untuk menyalakan beban. Oke guys, mungkin kita aja ulasan dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel saya Rahmat Sugiana. See you, bye bye.